Kalau kamu mau atau sedang belajar gitar klasik dan kamu bingung nih gimana ya caranya membuat lagu klasik itu lebih menarik lagi, di sini saya akan bedah thought proses saya yang saya gunakan untuk mengulik lagu klasik, dan ini juga yang saya terapkan ke murid-murid saya. Hai, buat kamu yang baru datang ke channel Neora, welcome. Perkenalkan, nama saya Calvin Virselli, founder dari Neora. Saya sudah mengajar lebih dari 15 tahun dan di 5 tahun belakangan ini saya fokus mengajar pekerja profesional yang ingin belajar gitar di luar jam kerjanya. Dan saya menggunakan metode yang efektif sehingga waktu latihan mereka yang limited ini bisa tetap membawa progres. Nah, seperti yang tadi saya sudah mention di awal video, saya akan bagi video ini menjadi 3 session atau 3 bagian, yaitu pre-practice, practice, dan interpretation. Kalau kita sekarang masuk ke pre-practice, di bagian pre-practice ini saya melakukan 2 hal, yaitu saya akan research tentang judul lagunya. Yang kedua adalah saya akan memainkan dari awal sampai akhir lagunya untuk mendapatkan gambaran seperti apa sih bunyinya. Oke. Nah, untuk title atau judul, kenapa saya research? Karena saya mau tahu vibe lagunya tuh seperti apa sih, cerita lagunya tuh apa sih. Kalau misalkan teman-teman yang main fingerstyle contohnya, itu biasanya lebih gampang karena sudah ada lirik dari lagu aslinya kan. Jadi kita mengerti lah kurang lebih cerita lagunya tentang apa. Tapi kalau lagu-lagu klasik kebanyakan ya kita harus mencari tahu dulu ini lagunya tentang apa. Nah, kemarin pas saya research tidak ada cerita spesifik tentang lagu ini. Tapi kalau misalkan kita lihat dari judulnya, Loneliness Comes Out at Night, atau kesepian hadir di malam hari, atau kesepian muncul di malam hari, kurang lebih teman-teman dapat gambaran ya ceritanya ini tentang apa gitu. Kurang lebih mungkin cerita yang saya pikirkan dan teman-teman pikirkan kurang lebih sama ya. Vibe-nya sendu, mungkin sedikit melankolis seperti itu. Nah, nanti akan kita buktikan dengan hal kedua yang saya lakukan, yaitu main dari awal sampai akhir. Nah, di video ini saya nggak akan mainin dari awal sampai akhir dulu biar nggak terlalu panjang, tapi saya akan link di deskripsi lagu ini yang sudah saya mainkan dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman bisa dengar ke situ dulu kalau mau. Oke? Nah, setelah itu selesai pre-practice, tentunya di pre-practice ini juga saya udah lihat tanda-tanda key signature, time signature seperti itu ya. Jadi itu biasanya udah include. Nah, ketika masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagian practice, ini adalah ketika saya zoom in bagian-bagian yang spesifik, detail-detail yang ingin saya perbaiki. Ada beberapa hal yang saya perhatikan di sini. Yang pertama, saya akan perhatikan rhythmnya itu seperti apa polanya. Apakah ada bagian-bagian tertentu yang berbeda, walaupun tadi saya kan sudah main dari awal sampai akhir contohnya, tapi pasti akan saya lihat lagi bagian spesifik khusus yang mana. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sebelah, kurang lebih kalau di scan gitu ya, kita baca, kita cuma scan doang, baca, pembagian ketukannya itu setengah ketuk. Hampir semuanya itu setengah ketuk. Kecuali ada di bar 46 sampai ke belakang ini ada sedikit perbedaan, 46, 47, 48. Dimana di situ ada note yang nilainya lebih kecil. Nah, jadi itu saya akan make sure cek dulu di bagian situ. Nah, setelah itu saya akan lihat juga nih ada nggak tanda-tanda accidentals yang kayak di sharp, flat, atau natural. Ternyata di lagu ini ada nih cukup banyak beberapa. Nah, kenapa ini penting? Karena biasanya tanda-tanda accidentals ini yang menjadi penanda supaya kita bisa melakukan hal spesifik atau hal khusus di bagian situ. Karena kalau misalkan kita mainin D mayor, tangan nada D mayor aja, ini kan lagu di D mayor ya. Kalau kita mainin straight D mayor aja, ya tanda-tanda accidental itu sebenarnya nggak muncul. Nah, kenapa bisa muncul di situ? Nah, itu berarti ada perubahan harmoni atau mungkin ada modulasi dan lain-lain. Oke, jadi itu mesti diperhatikan. Yang ketiga, saya akan lebih perhatikan juga phrasing-nya. Buat teman-teman yang nggak tahu phrasing itu apa, itu seperti kalimat. Kalau misalkan teman-teman baca buku itu ya, ada titik, koma, tanda baca. Nah, itu yang menentukan kalimat itu berakhirnya di mana. Ya, jadi tahu awal dan akhirnya di mana. Sama seperti main musik, kita nggak awalnya itu bar 1 dan akhirnya itu bar terakhir, tapi di tengah-tengah itu atau seiring berjalannya lagu tersebut, ada kalimat-kalimat kecil yang harus kita perhatikan awalnya di mana dan akhirnya di mana.
Oke, jadi itu practice dan kita akan kulik lebih detail di situ sekarang, dan mungkin videonya akan sedikit panjang ya karena kita akan ngulik dengan detail di sini. Dan sebelumnya saya ingin mention dulu, saya nggak akan bahas posisi not-not ini ada di mana atau baca notnya itu gimana karena bakal super panjang banget videonya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang belum terlalu fasih baca notasinya, mungkin nanti bisa di pause dulu videonya, dibaca dulu pelan-pelan baru di play lagi. Atau kalau misalkan mau dapetin tips baca notasi, saya udah link juga, ada bantuan PDF di situ di deskripsi, tinggal dilihat aja hack baca notasi. Alright. Nah, sekarang kita akan lihat ritmenya yang tadi saya bilang spesial ya. Di bagian bar 46. Nah, kalau yang lain itu dibagi dua, 1 and 2 and 3 and 4 and kurang lebih kayak gitu ya. Nah, di sini ada di bagian beat yang ketiga, di belakangnya itu ada not 1/16 ya, atau not yang nilainya 1/4 ketuk, setengah dan 1/4 ketuk ya di bagian itu ya. Kalau bagi dua itu kan, kalau misalkan saya cuma mainin A sama G-nya, kalau beta gini, 1 and 2 and, berarti kan jadinya gitu kan. Tapi sekarang ada not fifth-nya di belakang, jadi ya karena jadinya 1/4 ketuk di belakang. Ta 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 ta. Dari 1 and 1 and 1 and 1 and 1 gitu. Oke? Jadi kalau saya mainin bar 46, oke, di bagian itu yang berbeda ya. Yang lain itu sama dibagi setengah ketuk, cuma di situ doang yang berbeda. Makanya teman-teman dengerin, dia selalu bunyinya gini kan. Terus yang ini, lalu pap 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 pam, pap 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 pam, itu doang yang beda. Nah, kalau itu udah clear, nggak ada lagi yang kira-kira spesial gitu ya dari segi rhythmnya, saya akan again lihat bagian yang ada ininya, accidentalsnya. Mungkin saya akan mainin dulu dari bar, sebentar ya, ini bar 5, bar 6. Bar 6 teman-teman lihat di situ ada gis. Ya, sekali lagi. Ya, ada not ini. Oke. Nah, sebenarnya kenapa ada not itu? Kalau secara teori gitu ya, di bagian bar 7 itu sebenarnya ada chord A mayor di situ, A mayor yang di sustain juga. Nah, sebelumnya itu ada chord E7 ya. Nah, kenapa ini harus diperhatikan? Karena again di D mayor itu kan kita cuma punya cis sama fis yang dinaikin ya. Di dalam bar 7 itu harmoninya sebenarnya adalah A, which is A sus juga. Di akhirnya ada bar 8 kan sini. Tapi di bar 6 kenapa ada gis? Karena di situ kita punya E7, yaitu tingkat 5-nya dari chord A tadi. Ya, jadi makanya kenapa di situ juga harus sedikit ada penekanan. Baru rilis. Gitu. Oke? Jadi hal-hal seperti itu juga harus diperhatikan bagian accidentalsnya. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi bar 13 ke 14, 13 bunyinya kayak gini. Ya, ke sini. Dari bassnya dari A terus ke B. Nah, di situ dia ada passing harmony di situ ya. Jadi bayangin kalau misalkan dari bar 13 dia langsung ke 17.
15, sorry. Yang langsung sini. Itu kan kayak bisa, cuma yang bikin menarik karena ada pacing ininya, bassnya di sini. Tuh ada tensionnya. Terus ada ice di sini. Baru ke sini baliknya. Oke. Nah, terus abis itu naik lagi ke sini. Bar 13 sampai 18 itu 13 sampai 20 itu menarik sekali karena di situ banyak tension yang sengaja ditaruh ya di antara, kalau bisa dibilang di antara bar 1 dan bar 3 itu tengah-tengahnya selalu ada tension yang dibuat di situ. Ya, jadi contohnya di bar 13 sampai 15, bar 14-nya ada tension. Lalu bar 16-nya itu tension antara bar 15 sampai bar ke belakang, sebenarnya itu panjang ya dibangun tensionnya. Jadi kalau saya mainin lagi bar 15 sini ya, bangun tensionnya dengan dis di sini. Nah ini bangun tension lagi di sini, karena semestinya fis tapi kita punya F. Nah ini baru balik. Di situ nah sampai sini masih oke ya, masih maksudnya di jangkauan D mayor, tangan ada D mayor itu, nggak ada yang dimacem-macemin. Lalu sekarang saya mau move on ke bar 34 dulu, dimana di situ juga ada pergerakan dari bar 34 ke 35 ya. Kalau kamu dengerin dulu. Ya dari chord ini terus ke chord ini. Oke, ini menarik, maka masih sedikit di aksen sini. Terus fermata di situ ya. Fermata itu artinya kamu tahan lebih panjang. Jadi walaupun di situ tertulisnya setengah ketuk, kamu bisa tahan itu 1 sampai 2 ketuk. Ya, biasanya ini feeling sih, enaknya tuh ditahan selama apa. Tapi jangan lama-lama tapi jadi 3-4 ketuk ya. Jadi kesannya udah habis lagu ya kan. Oke, jadi nanti akan saya praktekkan juga di bagian situ fermata. Nah, tapi saya mau lihat bagian-bagian yang masih ada accidentals di sini. 51 contohnya. Mungkin saya main dari 50 dulu ya. 50 seperti ini bunyinya. Ya, jadi dia tadi kalau dari 50 saya mainin naik dia. Lalu di sini udah towards ending. Oke, jadi kurang lebih itu bagian-bagian yang accidentalsnya menarik dan perlu diperhatikan. Nanti saya akan bahas lagi ketika kita sekarang masuk ke bagian phrasing dulu ya. Jadi phrasing itu yang tadi saya bilang, kalau misalkan kamu baca buku, yang menjadikan itu satu buku komplit kan adalah kalimat-kalimat di dalamnya. Nah, ini yang menjadikan satu lagu komplit adalah kalimat-kalimat di dalamnya juga, dimana kita harus memperjelas kalimat-kalimat tersebut. Kalau misalkan saya mainin dari awal dulu ya. Nah, kalau habis itu kira-kira kan kamu juga bisa nangkep ya. Ini biasanya
kalau untuk pemula sesuai feeling dulu, karena sebenarnya kalau membahas awal akhir kalimat itu bisa juga diteliti dari harmoninya atau secara teori. Tapi biasanya paling gampang itu kamu nyanyikan lagunya. Kalau tadi di awal kan ini seperti intro ya. Ini kayak kasarnya masih intro gitu. Nah, baru ada sedikit pergerakan melodi. Terus ini kan kesannya kayak nutup kalimatnya kan. Nah yang membedakan apa? Ketika kamu nggak memperjelas phrasingnya dan cuma mainin notnya, jadinya orang tuh berasa lagunya itu dari awal sampai akhir nggak ada tengah-tengahnya tuh nggak jelas berhentinya di mana. Dan itu yang bikin kayaknya kamu tuh cuma mainin not yang banyak aja gitu ya, nggak jelas kalimat-kalimatnya di mana. Nah setelah itu kurang lebih 8 bar ya, 8 bar panjang itu satu kalimat gitu. Nah setelah itu kita punya bagian di bar 9 seperti ini. Yang tadi ya. Ya berasa kan nih kayak baru lagi. Jadi sebenarnya tadi cukup panjang kalimatnya. Ya kalau saya mainin melodinya bar 9. Nah ini kayak koma dulu. Nafas. Nah ini panjang. Naik. Naik lagi. Kromatik. Gitu, ini nutup. Baru ntar mulai lagi di sini. Jadi tadi kurang lebih kalau saya mundurin dulu ya, itu bar 9 sampai 19 tuh panjang kalimatnya ya. Baru tadi yang berasanya kayak mulai lagi kan bar 20. Tapi di antara bar 9 sampai 19, di bar 12 tuh seperti nafas sebentar. Ya, jadi kayak tadi. Bar 9 nih. Nafas bentar. Baru kalimat baru lagi. Nah ini masih. Nah ini kayak koma, mulai baru. Sorry. Nah ini baru lagi. Baru kalimat baru lagi ya. Jadi tadi tuh panjang juga tuh dari 20 kalau saya mainin melodinya lagi. Diulang lagi. Nah, ini baru nafas. Terus
panjang ya, dia nggak ada breaknya. Jadi kurang lebih komanya itu cuma tadi di sebelum masuk ke 25 ya. Jadi kalau mainin lagi dari 20, notnya sama nih melodinya. Sorry, cuma harmoninya aja nih beda ya. Atas. Nah ini menarik. Fermata, barus. Nah ini kayak intro tadi ya. Ini melodi utamanya. Nah ini yang tadi. Ini karena udah mau habis. Ini udah mau habis. Gitu, endingnya di D mayor kembali. Nah tadi ada sedikit hal yang menarik pas sebelum barnya habis di bar 53. Kamu lihat ada tanda seperti tanda lebih besar ya, itu tanda aksen. Makanya yang harus ditekankan di situnya adalah bassnya. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu bingung gitu ya nentuin kalimat-kalimatnya atau phrasing itu tadi, coba dimainin dulu aja melodi atasnya. Kayak contohnya bar 40 gitu ya. Nah ini koma nafas. Baru mulai lagi. Nah ini dia kan kalau kamu lihat juga, kalau kita bilangnya kayak sequence gitu ya, dia hal yang sama tapi di interval yang berbeda. Ya kalau kamu lihat notnya di bar 46 itu ke 47 itu notnya semua turun 1 not melodinya. Lalu dari 47, 48, 48 turun 1 dari 47. Ya jadi itu yang kita bilang dengan sequence gitu, hal yang sama tapi dia mainnya di interval yang berbeda. Oke, jadi itu kurang lebih phrasing yang saya amati gitu. Nah setelah melihat phrasing tersebut, tentunya juga kamu harus bisa menambahkan dinamika. Ini yang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu interpretation. Nah, interpretation ini sebenarnya banyak sekali caranya ya, dimana kita ini sebagai seorang musisi sebenarnya yang paling fokus itu menurut saya adalah di bagian ini. Karena again kita ingin menyampaikan vibe, atmosfer atau message dari lagu ini gitu. Sehingga orang yang mendengar tuh punya feeling tertentu ketika mendengarkan lagu ini. Kebayang kan kalau misalnya saya nggak apa-apain main lagunya, ya main notnya aja gitu, kayak gini. Kayak mesin gitu jadinya. Walaupun yang menurut saya menjadi kelebihan lagu-lagu dengan atmosfer seperti ini, tanpa kamu apa-apain sebenarnya bunyinya udah nice ya, bunyinya udah indah. Tapi bayangin kalau misalkan saya tambahkan interpretasi saya sendiri, di mana saya tambahkan perubahan tempo, perubahan dinamika. Contohnya mungkin seperti ini ya.
maininnya juga parah, flat banget. Jadi perbedaannya di situ adalah saya tambahkan permainan tempo. Permainan tempo ini bisa macam-macam ya, bisa accelerando atau ritardando. Kalau misalkan kamu nggak tahu istilah-istilah ini, mungkin coba nanti di googling lagi. Jadi kalau accelerando itu temponya semakin cepat, ritardando kebalikannya semakin lambat. Atau jadi kayak ada tarik ulur ya, rubato. Kalau misalkan saya mainin tarik ulur gitu, berasakan kadang-kadang saya mainnya lebih cepat, tapi habis itu saya balik lagi mundur lagi, maju mundur gitu. Tapi jangan too much juga, sehingga jadinya kok rasanya ini temponya yang stabil di mana ya, harus ada porsi-porsinya. Ya, jadi itu yang harus kamu sedikit demi sedikit masukkan ke dalam permainan kamu, sehingga kedengarannya nggak flat, nggak boring gitu, karena ada permainan tadi itu. Bisa juga kamu mainin tone color, contohnya mainnya lebih ke sini. Ketika kamu mainin sul tasto atau sul ponticello itu semakin di sini, suaranya kan beda ya. Kalau kamu tes gitu mainin di sini, suaranya tuh lebih halus. Semakin di sini dia bright. Ini bright banget sampai ke arah metalik, ya kan? Kalau saya maininnya di sini nggak cocok lah, ya kan? Aneh kan jadinya. Suaranya terlalu metalik untuk lagu yang semestinya soft bunyinya. Ya, jadi itu harus dikenali juga kapan saya harus pakai tone yang seperti apa, di mana gitu. Biasanya kalau main ponticello nih kebanyakan di lagu-lagu Spanish ada beberapa part yang memang kamu lebih nonjok tuh kalau mainnya di daerah sini gitu, ya. Nah, itu soal interpretasi. Jadi kamu bisa coba untuk bereksperimen, karena di lagu ini contohnya tidak ada tanda-tanda dinamika yang banyak, kecuali tadi di akhir, dimana tadi di bar ini ya 52 ada tanda di crescendo di situ. Nah itu ya, diperkecil volumenya, jadi mainnya bukan, tapi baru semakin kecil lagi, karena udah mau habis, dia pengen kayak efeknya fade out gitu. Oke? Biasanya kurang lebih kayak gitu sih, di akhir dia maunya di crescendo, tapi nggak melulu ya, ini kebetulan aja di sini di crescendo. Nah, selain dengan tadi dinamika, tone color, permainan tempo, kamu juga harus bisa mengatur balance. Jadi dimana kalau kamu tadi dengerin saya main, saya nggak mainin semuanya itu kenceng notnya. Ya, contohnya di bar 1 aja. Ya, beda balance-nya kan? Yang kamu denger ini kan? Saya maininnya nggak kayak gini kan, karena harus bisa diatur juga antara melodi dan iringannya. Bayangin kayak kamu di band, ada yang nyanyi, ada yang main keyboard, ada yang main gitar, ada yang main bass. Nah itu kan harus diatur balance-nya supaya semuanya itu nggak rame, volumenya nggak sama. Ya, ada yang menonjol, ada yang enggak. Nah bayangin kayak iringannya itu backing vokal lah gitu. Ya, sehingga lebih menonjol si melodinya. Terutama kalau yang bagian-bagian melodinya jalan juga nih kayak gini. Ya kan, kita maunya kedengarannya nih. Ya, kita nggak mau dengar yang bagian ininya. Nggak penting gitu ya ini ya. Penting secara harmoni, cuma nggak penting untuk berada di volume yang sama. Oke, jadi itu biasanya gimana saya memproses mengulik lagu dari awal sampai akhir. Tentunya ya ini harus dilatih, nggak bisa dalam satu kali sitting ya. Biasanya
kalau saya bagi-bagi berapa sesi latihan, mungkin saya akan cuma mainin ber-1 sampai 8, benar-benar dibenerin dulu, tadi tonjolin melodinya, atau saya mau benerin dulu dinamikanya, atau mau benerin dulu mainin temponya, itu macem-macem ya. Jadi nggak dalam satu sitting saya mainin bar 1 sampai akhir, nggak pernah seperti itu. Oke, nanti kalau saya udah puas dengan semuanya, baru saya akan run through lagi dari awal sampai akhir untuk melatih stamina saya mainin lagu ini secara keseluruhan. Video ini saya juga nggak buat supaya maksudnya kamu bisa mengerjakan semua hal tadi saat ini, itu enggak. Jadi ada beberapa stepnya. Kalau misalkan kamu di beginner sekarang, fokus dulu aja untuk baca not sama ritmiknya dan bisa mengerti posisi-posisinya di gitar itu di mana dengan jari yang efisien. Ya kurang lebih seperti itu. Dan again sebenarnya ini lagu bukan lagu beginner, ini udah intermediate ke advance ya. Jadi kalau misalkan kamu emang dapat lagu ini dan kamu di level beginner, ya udah fokus ke beberapa bar dulu aja untuk baca notasi dan ritmiknya, latihan itunya. Setelah itu kalau kamu udah masuk ke intermediate, kamu udah bisa main 2 suara, 3 suara gitu, fokus ke phrasingnya dan menambahkan dinamikanya. Alright, jadi supaya tadi bagian-bagian kalimatnya itu lebih jelas. Nah baru kalau kamu udah mulai masuk ke advance, nah kamu diharapkan bisa main seperti yang tadi saya jelaskan secara detail. Jadi udah sepaket baca not dan ritmik itu pasti udah lewat, fingering udah efisien, dan tinggal bagian interpretasinya yang lebih difokuskan. Gimana caranya kamu bisa memainkan tempo, dinamika, tone color, dan lain-lainnya. Jadi itu adalah hal-hal yang mesti difokuskan di step kamu saat ini. Semoga dengan video ini kamu bisa mendapatkan sedikit gambaran kalau misalkan dapat lagu klasik harus diapain ya. Karena again lagu klasik itu menurut saya yang membuat saya tertarik dengan main gitar klasik adalah kita tuh kayak decode gitu. Kita harus main teka-teki ini sebenarnya mau diapain ya lagunya. Apa yang bisa saya tambahkan sehingga message lagu ini bisa sampai ya. Again kalau misalkan kamu main lagu pop itu bisa sedikit lebih mudah dimengerti karena adanya lirik di situ. Atau kalau kamu main dalam versi fingerstyle, orang udah kenal lagunya. Jadi kamu nggak perlu terlalu banyak effortnya untuk bisa mendeliver lagu tersebut atau message-nya. Ya, tapi kalau lagu klasik again ya kadang-kadang jatuhnya cuma not kayak gini. Kamu yang mesti berkreasi harus diapain nih lagu. Ya, apalagi nggak ada story-nya, terus juga nggak ada tanda-tanda dinamikanya, kamu yang harus create itu. Alright? Nah kalau misalkan kamu mau dibimbing untuk belajar lagu klasik secara mendalam seperti ini, kamu bisa untuk ke deskripsi, di situ ada join waiting list untuk kelas privat dengan saya. Nanti tinggal kamu isi aja, kalau kita cocok bekerja bersama, saya akan kontak kamu kembali dan kita bisa bekerja bersama untuk memainkan lagu klasik favorit kamu. Alright, semoga videonya kali ini bisa bermanfaat untuk proses belajar kamu. As always, thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.